Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Chris Muntu. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, 29 Oktober 2003. Khotbah ini sudah berumur 21 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak pernah usang. Ayat nats khotbah diambil dari 1 Tesalonika pasal 4, ayat 3a, 7-8. Tema pada kali ini tentang panggilan hidup kudus. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2024. Shalom, puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan ini merupakan perjumpaan yang ke-9 dan saya sangat bersyukur jumpa saudara dari waktu ke waktu. Kita selalu jumpa karena Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kembali saya ingin menyelaraskan dengan pengakuan iman. Saya ajak Bapak Ibu membaca dari 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 3a kemudian 7 dan 8. Sengaja saya lompat supaya kita lebih terpaku pada bagian yang sedang kita bicarakan. Judul perikopnya nasihat supaya hidup kudus 3a. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah, titik 2, apa? Pengudusanmu, 7 dan 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, menolak apa? Nasihat supaya hidup kudus, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita renungkan ayat ini, maka kita akan sampai pada pemahaman bahwa inilah hal yang terutama setelah panggilan keselamatan kita terima dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita amati memang inilah yang harus terjadi setelah kita menerima keselamatan dalam Kristus. Memang ada 2 hal saudaraku. Yang pertama hal terbesar. Hal terbesar itu keselamatan dalam Kristus yang seringkali tadi dalam bahasa pemimpin pujian, ini anugerah yang sangat besar yang kita terima dalam Kristus. Sebutan lain mujizat pertama di dalam kekristenan. Kenapa disebut mujizat pertama? Karena hanya satu tokoh saja yang mampu memindahkan manusia dari gelap masuk terang Tuhan yang ajaib atau dari neraka ke sorga. Hanya satu tokoh yang mampu melaksanakan. Amin saudaraku. Haleluya. Namun di sisi yang lain ada masalah yang terbesar dalam hidup manusia. Sudah tahu masalah terbesar dari hidup manusia? Dosa. Bukan dosanya, tapi akibat dosa. Sebab karena dosa, maka manusia terpisah dari Allah. Betul tidak saudaraku? Betul? Nah, puji Tuhan bahwa kita sudah menerima keselamatan dalam Kristus. Saya bisa katakan bahwa semua kita di ruangan ini sudah menerima keselamatan dalam Kristus. Amin. Ternyata setelah kita menerima panggilan keselamatan, di dalamnya ada hidup benar yang Tuhan nantikan. Kalau Anda menolak bagian yang satu ini, ayat 8 tadi berkata, bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Ayat 8 tadi berkata, dan kita akan kembali bermasalah. Ya, kembali bermasalah. Coba lihat kilas balik. Manusia pada dasarnya, kalau dalam rancangan Tuhan, tidak bermasalah.
Allah ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam klimaks. Ya, setelah segalanya tersedia, rupa dan gambar Allah, Adam dan Hawa ditempatkan di sana. Betul tidak? Rupa dan gambar Allah, kalau melihat dari sudut pandang perjanjian baru, kita bisa tafsirkan sebagai anak-anak Tuhan. Pada mulanya tidak bermasalah, dan pada dasarnya kalau kita sungguh di dalam Tuhan tidak akan bermasalah. Betul tidak saudaraku? Manusia mulai bermasalah ketika dia melakukan pelanggaran, ketika dia jatuh dalam dosa, maka dicampakkan dari Eden atau Firdaus, saudaraku. Dan masalah terbesar mulai hadir di sana. Syukurlah ketika kita percaya, maka kita dapat peluang untuk kembali ke sorga. Betul tidak saudaraku? Betul? Tapi pemahaman dosa kan ada dua sisi. Hal dosa waris terselesaikan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Dan yang kedua, masih ada apa yang dinamakan dosa perbuatan. Itu sebabnya kita harus memperhatikan bagian yang satu ini. Hal nasihat hidup kudus, agar kita tidak bermasalah. Amin saudaraku. Nah, bicara hidup kudus, dilihat dari sisi definisi singkat padat, ternyata membicarakan tentang bagaimana kekristenan mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Karenanya pada bacaan tadi yang kita belum baca secara lengkap, kita menemukan 3 bahkan 4 supaya. Ya, supaya apa saja? Kenapa kita harus hidup kudus? Yang pertama 3B, tapi saya baca lengkap. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Supaya apa? Supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya yang kedua ayat 4, karena panjang sudah saya singkatkan. Supaya kamu masing-masing tidak hidup di dalam keinginan hawa nafsu. Supaya yang ketiga ada di ayat yang ke-6. Supaya apa? Mengapa kita harus hidup kudus? Supaya tidak memperdayakan orang lain atau tidak hidup dengan tipu daya. Dan yang keempat, ini yang terindah. Pada ayat yang pertama, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Supaya apa? Halo? Supaya berkenan kepada Allah. Haleluya. Kekristenan semestinya menghususkan dirinya kepada Tuhan. Kalau dia menghususkan dirinya kepada Tuhan, bagi Tuhan, maka satu ketika hidup kita akan sangat berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau sudah sampai pada bagian yang satu ini, selalu saya garis bawahi. Saya berikan garis bawah yang sangat tegas. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, pemahaman lain, kita sudah berhasil mengambil hati Tuhan, kita tidak perlu lagi membicarakan berkat, karena berkat akan muncul dengan sendirinya. Anda percaya nggak? Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka berkat muncul dengan sendirinya. Amin saudaraku. Saya mengatakan amin bulat sekarang, walaupun pemahaman ini tidak dalam seketika saya mengiyakannya, walaupun yang menyampaikan seorang hamba Tuhan sekaliber pendeta Yakob Nahwai. Ya, setelah saya melihat realita, saya mengaminkan, bahkan saya memperkenalkan kemanapun saya pergi, saya akan katakan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, ternyata memang kita tidak perlu lagi membicarakan berkat. Berkat itu selalu hadir dengan sendirinya. Betul? Amin. Saya butuh proses panjang untuk sampai pada pemahaman yang satu ini. Ya, karena saya dibina oleh Pak Yakob, tentu saya mengamati khotbah-khotbah beliau. Hingga satu ketika beliau berkhotbah dan ada sisipan. Beliau berkata, saudaraku, kalau benar kita orang yang sudah diselamatkan, kalau benar kita anak Tuhan, bukan kita yang cari berkat, tapi berkat yang cari kita. Bukan kita yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kita. Buat saya, kalimat itu saya anggap kalimat klise. Kalimat yang entah kapan atau cara bagaimana menjadi kenyataan dalam kekristenan. Jadi begitu saya dengar khotbah beliau, saya di tengah jemaat punya tanggapan seperti ini. Tidak terucap, hanya di hati. Pak Yakob pintar bikin senang hati jemaat. Itu tanggapan saya. Tapi setelah saya benahi hidup saya, ternyata apa yang beliau khotbahkan itu kenyataan. Bukan saya yang cari berkat, tapi berkat yang cari saya. Bukan saya yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar hidup saya. Sampai saya kerepotan dikejar berkat. Sampai-sampai kalau saya khotbah tentang atau saya sisipkan kesaksian tentang cara bagaimana Tuhan memberkati, saya sampai super hati-hati. Kenapa? Sebagian orang Kristen kalau khotbah berkisar pada berkat, kadang-kadang mengatakan bahwa itu hanya sebuah sebuah iming-iming. Ya, kadang-kadang kalau khotbah terlampau banyak sisipan berkat, sebagian berkata, ya
kita bukannya didewasakan, padahal itu bagian dari langkah iman ketika kita berkenan kepada Tuhan. Amin saudaraku, amin. Hari ini saya mengajak saudara untuk memahami 4 perkara berkaitan dengan nasihat hidup kudus ya. Karena ini terkait pada pengakuan iman yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Ada 4 perkara yang kita akan renungkan berkaitan dengan nasihat hidup kudus. Yang pertama, ternyata kehidupan kudus itu benar-benar bagian yang menyatu dari panggilan keselamatan itu sendiri. Roma 1 pada ayat yang ke-7 mengatakan begini. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, jangan terpengaruh dengan tinggal di Roma, karena firman berlaku sama, 2000 tahun silam berlaku, sekarang pun tetap berlaku. Betul tidak saudaraku? Betul? Jadi saya bisa ganti dong ya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Cirebon. Betul? Yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan. Tidak hanya dipanggil dan dijadikan. Dijadikan apa? Orang-orang kudus, titik 2. Itu yang kedua. Dari ayat ini jelas bahwa kekudusan itu panggilan dari keselamatan. Dari ayat yang sama juga saya menangkap bahwa Tuhan tahu persis betapa kita sangat terbatas menanggapi panggilan hidup kudus. Sangat terbatas. Karenanya Tuhan menyertakan 2 perkara. Yang pertama kasih karunia, yang kedua damai sejahtera. Seberapa penting sih 2 hal yang Tuhan sertakan dalam hidup kita? Amat sangat penting. Ya, sebenarnya tema kudus tidak terlampau populer dalam gereja Tuhan. Setelah ratusan tema saya paparkan selama saya bertugas, tema kudus tidak terlampau populer. Ya, bahkan tidak terlampau disukai. Yang tidak terlampau enak ketika saya sampaikan, satu ketika saya menangkap mata jemaat, kemudian mencurigai sang pemberita. Sepertinya mata itu berkata, berani amat kau bicarakan tentang kekudusan. Seberapa kudus sih kamu? Itu duduk masalahnya saudaraku. Kenapa demikian? Karena pada umumnya kalau kita sudah bicara hidup kudus, sebagian mati langkah. Belum melangkah tapi langsung tidak berdaya. Dan pada umumnya pun orang berkata, siapa yang sempurna dalam hal-hal seperti itu? Tak seorang pun yang sempurna, nobody is perfect. Mari kita lihat apa yang di Alkitab. Yang sempurna hanya satu tokoh, selebihnya nabikah, rasulkah, kita lihat ada catatan kegagalan dalam kehidupannya. Siapa yang sempurna? Tak seorang pun yang sempurna, saya paham, kecuali disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Karenanya Tuhan menyertakan yang pertama kasih karunia. Artinya mari melangkah sejauh kita mampu, selebihnya Tuhan akan menyempurnakan. Amin. Saya cerita kembali tentang sejarah atau latar belakang hidup saya yang memang amburadul sekali. Ya memang saya cerita tapi nggak sempat sebutan keduanya saya belum cerita. Saya dari latar belakang yang rusak sak, kalau orang Jawa Timur bilang, nggak karuan-karuan katanya, amburadul, ya. Nah, itu sudah nampak sejak masa kanak, ya. Masa kanak sudah nampak betapa nakalnya saya, sampai oma saya yang masih hidup sekarang di Semarang, dia punya sebutan, buat saya khususnya, padahal cucu banyak sekali, tapi cucu yang satu ini dia punya sebutan. Asal saya main ke rumah oma, langsung spontan dia akan menyapa saya. Si Kris cucuku anak setan katanya. Itu sebutan di masa kanak. Nah saudaraku, dan perkembangan lanjut masa remaja sepertinya mirip dengan sebutan yang saya dapat di masa saudaraku. Ya saya ingatkan terlebih dahulu setiap saudara orang tua jangan sembarang menyebut anak-anak kita, betul? Di masa remaja, masih remaja, saya sudah terikat alkohol, kemudian saya sudah terikat narkoba. Begitu masa pemuda, saya mulai terikat dengan dansa-dansi. Karena kebetulan waktu itu memasuki Indonesia dan saya lebih banyak bergaul di diskotik nightclub. Dan saudara tentu tahu bahwa wilayah diskotik nightclub itu pergaulan gaya bebas dengan penawaran kepuasan yang cukup melambung. Itu sampai masa pemuda. Sampailah di masa dewasa, ternyata saya dapat sebutan baru. Sudah tahu sebutan baru buat saya di masa dewasa? Bajingan tengik. Bajingan saja udah gak enak, pakai tengik saudaraku. Orang kalau marah kan bajingan lu. Buat saya plus tambahan, dasar bajingan tengik lu, pakai tengik kan bau saudaraku. Udah bajingan bau lagi. Waduh itu sebutan di masa saya dewasa. Jadi begitu saya menerima panggilan pertobatan, panggilan keselamatan, saya tentu sangat girang.
betul begitu saya merasa yakin sepenuh diselamatkan Tuhan, saya girang luar biasa. Tapi begitu minggu depan Pak Yakob mulai khotbah tentang kekudusan, saya rasa terkapar. Begitu beliau paparkan tentang kehidupan anak Tuhan yang kudus, saya langsung terpekur sembari berpikir, model saya mana bisa. Parah sudah, gak mungkin. Yang Bapak Pendeta khotbahkan tidak mungkin kujangkau. Dan saya sepertinya patah semangat saudaraku. Tapi saya bersyukur bahwa Bapak Pembina Rohani saya amat sangat sabar, penuh pengertian. Dia dekati saya dan dia berkata begini, jangan takut adikku, melangkah saja, nanti Tuhan akan berikan pertolongan. Dia kalau ngomong tuh senang mata dengan mata. Lihat om, melangkah saja, nanti Tuhan akan laksanakan. Tuhan sempurnakan langkah. Percayalah, melangkah terus, melangkah saja. Mungkin di saat itu langkahku tidak seberapa. Dari 10 langkah katakan, 10 katakanlah ini nilai sempurna. Mungkin saya baru bisa 1-2 langkah saja. Tapi saya percaya selebihnya Tuhan menambahkannya. Amin. Kenapa? Satu ketika saya sendiri terkejut. Karena saya sudah tidak terikat alkohol. Saya sudah tidak lagi menyukai narkoba. Dan saya sudah menolak kehidupan gaya bebas. Yang kedua, apa yang Tuhan sertakan? Damai sejahtera. Seberapa penting damai sejahtera menyertai kehidupan kita? Mari amati saja, kalau Anda sudah mulai memasuki area hidup kudus, maka tekanannya menjadi sangat berat dan peperangan rohaninya sangat dahsyat. Saya kasih gambaran begini, katakanlah dalam ibadah ini ada seorang pejinah yang hadir. Saya tidak tuduh saudara, ini hanya sebuah permisalan saja. Katakanlah ada seorang pejinah hadir malam ini. Kemudian dia berhadapan dengan tema kudus. Anda pikir ngomong sekarang jadi sekarang? Mari kita lihat. Dia datang berhadapan dengan tema kudus. Ternyata setelah pulang dari peribadatan eklesia, dia mendapatkan kesempatan untuk kembali berbuat zina. Apa yang akan terjadi? Akan terjadi peperangan rohani yang sangat dahsyat. Di satu sisi panggilan kudus sudah memasuki hidupnya, di lain sisi kedagingan mulai meronta. Betul? Kita kan masih darah dan daging kan? Dalam darah dan daging ada kedagingan, dalam kedagingan ada kuasa dosa. Ketika itu beban mulai menekan, peperangan rohani pun semakin dahsyat. Orang itu bisa kejepit di antara dua keinginan. Keinginan untuk hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Keinginan untuk memenuhi daging yang mulai meronta. Terjadi peperangan rohani yang sangat dahsyat. Betul tidak? Betul? Dalam situasi orang mengalami beban yang sangat berat dengan peperangan rohani yang dahsyat, orang bisa kacau balau, bisa hati ruwet, pikiran cupet. Tapi Tuhan jamin kalau engkau terus melangkah dalam kekudusan, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Catat Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata bahwa damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan akan memelihara hati dan pikiran. Artinya kita akan tetap terkendali. Amin. Suasana hati kita akan tetap terpelihara. Pikiran kita meski beban berat, peperangan rohani yang sangat dahsyat, tetap terkendali. Tuhan akan memelihara suasana hati dan pikiran sehingga kita mampu aktif dalam segala hal. Mungkin sudah seorang karyawan dalam karir, mungkin Anda seorang usahawan dalam bisnis, mungkin Anda mahasiswa dalam studi. Anda tetap terkendali, Anda tetap punya peluang untuk mengalami kemenangan. Amin saudara. Allah tahu persis betapa terbatasnya kita menanggapi hidup kudus. Ini jalan yang harus kita lalui. Sebab kalau Anda tidak memasuki jalan kudus, Anda akan kembali terpisah dari Allah dan Anda akan bermasalah. Betul? Betul saudaraku? Haleluya. Yang penting, 1 Korintus 1 berkata, karena ini bagian dari panggilan, yang penting 1 Korintus 1 pada ayat yang kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kita dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi apa? Dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Artinya semua anak Tuhan di seluruh dunia. Yang berseru, garis bawahi berseru, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Yang penting kita terus berkomunikasi, kita mohon keterlibatan Tuhan, kita minta Tuhan beri kemampuan agar kita masuk dalam kekudusan.
kita mampu hidup kudus menyenangkan hati Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Tuhan tahu persis betapa terbatasnya kita menanggapi jalan kudus. Terbatas. Jangan takut. Kasih karunia menyertai, damai sejahtera menyertai. Dengan catatan, kita terus berseru, mohon Tuhan terlibat dalam langkah kehidupan kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam hal kekudusan, ternyata anak Tuhan memang harus punya sikap yang jelas, punya sikap yang tegas. Efesus 5 mengatakan begini. Efesus 5 ayat 3 dan 4 terlebih dahulu. Lihat judul perikopnya, hidup sebagai anak-anak terang ya. Kalau memang kita anak terang, kita anak Tuhan, inilah gaya kehidupannya. Ayat 3 mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya. Sebagaimana sepatutnya bagi siapa? Bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tidak pantas bagi siapa? Bagi orang-orang kudus. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kita sebagai anak terang harus punya ketegasan dalam hal kekudusan. Amin saudaraku. Makanya di sini kita menemukan 3 supaya. Tadi 3 jangan, maaf. Tadi 4 supaya. Sekarang kita menemukan 3 jangan. Jangan apa saja? Ayat 6, ini yang pertama. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Yang kedua ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan yang ketiga ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa dan seterusnya. 3 jangan ini menghantar kita agar kita paham dalam hal kekudusan sebagai anak-anak terang kita harus punya sikap yang jelas. Amin. Ingat sampai kapanpun kemungkinan hanya 2 dalam pergaulan. Kita dipengaruhi lingkungan atau kita yang mempengaruhi lingkungan. Betul? Kalau kita tidak punya sikap yang jelas sebagai anak-anak terang, saya khawatir kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita bergaul di antara para pemabuk, gak lama kemudian kita teler. Ketika kita bergaul di antara penjudi, gak lama kemudian kita aktif. Bukan aktif pelayanan, aktif judinya. Ketika kita bergaul di antara pezina, gak lama kemudian kita akan lakukan hal yang sama. Ya, ingat bahwa kita ini garam dan terang, itu meterai firman. Ingat bahwa kita suratan yang terbuka. Amin. Ingat bahwa kita imamat yang rajani, umat yang berkerajaan, imam-imam yang berkerajaan, umat yang sudah diperlengkapi dengan kuasa. Kalau Anda ingat khotbah terakhir, Tuhan sediakan 4 kuasa, eksusia, dunamis, energo, aratos. Amin. Kita sudah diperlengkapi. Betul tidak saudaraku? Haleluya. Dan kita punya peluang untuk mengalami kemenangan kalau kita punya sikap. Ya, sebab kalau kita tidak punya sikap yang jelas dan tegas dalam hal kekudusan, saya khawatir satu ketika kita menghalalkan segala cara. Ayat 12 menggambarkan begini. Ayat 12 masih di Efesus 5 menggambarkan, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi. Di tempat tersembunyi artinya tak seorang pun yang tahu. Telah memalukan. Ini dia. Kalau sampai tidak punya sikap yang jelas dalam hal kekudusan, satu ketika sebagian orang Kristen bersandiwara di balik penampilan gereja atau persekutuan. Di balik penampilan gereja atau persekutuan sebagian ternyata ditemukan rentetan panjang perilaku dosa yang tanda kutip tidak disadari atau dia merasa sadar setelah orang lain tahu. Kalau kita punya sikap yang jelas, meski tersembunyi, tak seorang pun yang tahu, kita punya budaya malu. Saya tambahkan budaya. Kalau sudah bicara budaya malu berarti melekat. Kita punya cukup alasan untuk merasa malu. Betul? Yang pertama kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Apa saja yang kita lakukan Tuhan selalu tahu. Betul tidak saudaraku? Betul? Oke. Budaya malu yang kedua kepada diri sendiri. Ya, kita bisa malu dengan diri kita sendiri. Kamu ngaku anak Tuhan, tingkah kayak anak hantu kamu. Kadang kita mengatakan banyak hal, tapi tidak seperti semestinya. Sebab kalau kita tidak punya sikap tegas sebagai anak terang, saya khawatir
baru sadar malu setelah orang lain tahu. Kalau tidak ada yang tahu, meskipun banyak perbuatan dosa, tenang, tidak ada yang tahu. Setelah teman pelayanan tahu, atau jemaat tahu, atau sahabat tahu, baru kaget. Ada teman yang menegur, kamu jinah kamu kan? Sok tahu kamu. Alah udah nggak usah bercanda lah, sandiwara. Gua tahu deh, gua tahu. Lu kan jinah kan tanggal sekian sama si Anu kan? Hah? Lu tahu? Yang benar? Tahu? Malu gua. Masa sadar malu setelah orang lain tahu? Kalau kita punya sikap yang jelas dalam hal kekudusan, kita punya budaya malu. Malu satu kepada Tuhan, malu kedua kepada diri sendiri. Betul tidak saudaraku? Bukankah dua pihak itu tahu bahwa kita bersalah? Betul? Ini jalan yang harus kita lalui. Kalau Anda menjalani jalan yang ini, yang satu ini, Anda akan menemukan faedah yang luar biasa. Anda akan melihat betapa indahnya seorang yang menjalani jalan kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, dahsyat. Dan sebagai anak terang, kita harus punya sikap yang jelas. Amin. Kalau sikap kita jelas, status kita pun jelas. Coba lihat selembar ke belakang, Efesus 2. Apa dikatakan oleh Efesus 2? Efesus 2 pada ayat yang ke-19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan apa? Anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Lihat judulnya, dipersatukan di dalam Kristus ya. Jadi kalau kita menjaga kehidupan kita, kalau hidup kita kudus, berkenan, menyenangkan hati Tuhan, status sebagai anggota keluarga Allah akan diperjelas. Anggota keluarga Allah berarti kita ahli waris dari kerajaan sorga. Amin. Kalau kita ahli waris, kesimpulan apa yang Bapa punya, itu kita punya juga. Bukankah anak-anak kita pemilik harta yang kita punya? Betul? Betul saudaraku? Orang Kristen yang menjaga kehidupannya, ternyata status sebagai anggota keluarga Allah dipertegas. Haleluya. Bukankah ini sesuatu yang indah? Berbahagialah Anda dalam kekristenan kalau menjaga kehidupan. Kenapa? Karena tidak ada hak yang bisa terambil dari hidup saudara. Kalau bicara hak, memang Alkitab punya 7 cara dalam membahasakannya. Tapi malam hari ini saya hanya mengambil satu saja dari Mazmur 37 tentang hak yang tidak mungkin diambil. Cara membahasakan Mazmur 37. Orang Kristen yang menjaga hidupnya ternyata akan menerima apa yang dinamakan kebahagiaan yang sejati. Mazmur 37. Kita hampir sampai pada manfaat atau faedah dari jalan kudus. Mari kita lihat Mazmur 37. Tapi judulnya terlebih dahulu. Judulnya di sini kebahagiaan orang fasik semu. Orang fasik adalah orang yang tidak hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Orang yang hidupnya tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, dibahasakan sebagai kebahagiaan yang semu. Tidak demikian dengan orang benar. Orang yang menjaga kehidupannya, dia akan menerima apa yang dinamakan kebahagiaan sejati. Memang ayatnya panjang, 40 ayat. Tolong nanti baca lengkap. Saya hanya ajak Bapak Ibu melihat dari 3 ayat, 27, 28, 29. 27 mengatakan begini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita hidup kudus, hidup benar, pasti kita akan menjauhi kejahatan dan berperilaku baik. Amin. Amin. Haleluya. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kalau kita hidup benar, tinggal selama-lamanya itu bersama siapa? Halo? Bersama Tuhan. Amin. Oke, sekarang 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, ya, mencintai tata tertib. Dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang yang dikasihinya? Orang yang hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Sudah tidak ditinggalkan, dipelihara Tuhan lagi. Amin. Siapa yang akan dipelihara? Halo? Orang benar. Betul? Ayat 29. Orang-orang benar
akan mewarisi negeri. Artinya negeri di mana kita tinggal, berkat yang ada di dalamnya Tuhan siap curahkan dan menjadi milik saudara. Amin. Akhir-akhir ini saya sempat mendengar dari teman-teman yang mengikuti pengajarannya Bapak Petrus Agung, kan di Jakarta tiap bulan per 3 hari ada seminar saudaraku. Mereka bersaksi tentang, ya ini yang nampaknya sedang diperkenalkan oleh Bapak Petrus, bahwa sudah sampai pada masanya bahwa kekayaan bangsa-bangsa Tuhan gerakkan untuk menjadi milik dari kehidupan umat percaya. Amin. Sudah mulai masuk pada saatnya. Amin. Ayat ini mengatakan kalau kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki, maka akan mewarisi negeri. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Artinya hidup dalam lawatan Tuhan. Nah, saya punya 2 bahasa, 2 cara dalam mengartikan ayat 29. Saya suka mengartikan kalimat ini sebagai anak Tuhan sementara waktu memang tinggal di bumi, tapi dengan suasana sorgawi. Amin. Kalau kita tinggal di bumi dengan suasana duniawi, kalau kita hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita boleh sementara waktu tinggal di bumi, sementara. Kita kan di bumi sementara waktu ya. Atau Anda lebih suka berlama-lama? Atau mungkin Anda alirannya Haril Anwar yang berkata dalam puisinya, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Kalau saya suruh pilih mana, mau 1000 tahun lagi tinggal atau cepat pulang kampung? Saya pilih cepat pulang kampung. Karena kampung halamanku bukan tanah Jawa, saudara pun bukan Sumatera, bukan daratan Cina, kampung halaman kita Yerusalem baru. Betul enggak? Bukankah senang pulang kampung? Coba lihat sebulan mendatang, itu ada yang dinamakan lebaran saudaraku. Orang empet-empetan di kereta, empet-empetan di bus, dalam rangka apa? Pulang kampung. Ya, nanti lebaran saudaraku. Ya, sekarang belum, sekarang sempitan masih saudaraku. Ya, nanti kalau lebaran agak lebar begitu saudaraku. Ya, itu orang pulang kampung. Orang pulang kampung senang. Ya, saya kalau suruh pilih mau 1000 tahun lagi tinggal atau pulang secepatnya, saya bilang pulang cepat lebih baik. Kok enggak amin? Anda lebih suka pulang kampung cepat? Lebih suka? Innalillahi. Karena berarti mati. Saudaraku, gak masalah saudaraku, tinggal bersama Tuhan atau dalam hadirat Tuhan itu sangat indah. Akan terasa aneh kalau Anda ngaku percaya tapi takut mati. Aneh itu buat saya, aneh itu saudaraku. Gak ada masalah. Tinggal di bumi, kulaksanakan tugas-tugas kerajaan. Kalau pulang, itu ku mau. Pulang, kerinduanku. Kalau tetap tinggal sementara, baik, aku akan laksanakan tugas kerajaan. Siap paduka, aku kerjakan. Amin. Jalan kudus, ini bagian dari kehendak Tuhan. Tadi ayat 7, ayat 3 ya, 1 Timotius 4:3a, jelas bahwa ini kehendak Tuhan. Amin. Jalan kudus. Nah, cara kedua pada ayat ini, saya mengatakan begini. Anak Tuhan tinggal di bumi dengan suasana sorgawi, betul. Tapi ingat, kalau kita hidup benar, kita akan dikembalikan ke rancangan yang semula. Karena ayatnya jelas tadi, ya. Orang benar akan mewarisi negeri. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Akibat dia tinggal di bumi dengan suasana sorgawi, maka dia merasakan kebenarannya, dia merasakan faedahnya. Dia ada di sini namun dengan rancangan yang semula. Sekali lagi kilas balik. Lihat cara Allah dalam proses penciptaan. Allah ciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, berakhir dengan kata baik. Keenam klimaks, berakhir dengan amat sangat baik, artinya perfect. Segalanya tersedia. Amin. Dan gambaran ini nampak ketika Tuhan Yesus menyelesaikan karya salib. Ya, Tuhan Yesus berkata, sudah genap, sudah selesai. Dalam bahasa asli, tetelestai. Segalanya sudah kutanggung. Sakit penyakitmu, kelemahanmu, pergumulan, sudah kutanggung. Engkau tinggal melangkah dengan iman, meraihnya dan kau akan dapat. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, lihat proses penciptaan.
Tuhan sediakan segalanya sempurna. Setelah tersedia, baru Allah tempatkan Adam dan Hawa. Betul? Nggak kebayang loh kalau Adam dan Hawa diciptakan hari pertama, masih kosong melompong, apa nggak bengong? Diciptakan hari pertama belum ada apa-apa. Pelampang pelompong. Atau diciptakan hari kedua, setidaknya setelah bumi dan langit Allah ciptakan, katakanlah itu urutannya gitu ya. Kemudian diciptakan hari kedua. Nah sekarang bantuin papa, jangan nganggur-nganggur, enak aja. Ini nanti buat kamu semua, oke? Kan kadang pemikiran manusia begitu. Ternyata tidak. Tuhan ciptakan lengkap, segalanya tersedia. Baru rupa dan gambar Allah tempatkan. Amin. Ini bicara rancangan semula. Apa yang kita temukan? 7. Kejadian 2. Berbahagialah Anda. Ya, seperti tadi yang dikatakan Yesaya 48. Kalau kita berada di jalan yang harus kita tempuh, Anda akan menemukan faedah yang sangat besar. Kejadian 2 ayat 8 mulai itu sudah mulai menggambarkan tentang rancangan semula yang Tuhan siapkan bagi umat percaya, tentu yang menjaga kehidupannya. Ayat 8 berkata begini, selanjutnya judulnya manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya, tolong garis bawah, ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 8 ini saya beri nama jaminan tempat tinggal. Kalau saya sudah mulai khotbah tentang jaminan tempat tinggal, pemahaman orang Kristen pada umumnya begini. Oh tentu Tuhan sediakan nanti kelak di sorga. Kalau sudah bicara tentang jaminan tempat tinggal, pemahaman umum ini bicara sorga. Ingat saudaraku, Tuhan selalu bicara 2 dimensi. Tidak hanya bicara nanti kelak, kekekalan, tapi juga bicara kekinian, sekarang. Amin. Amin. Bicara jaminan tempat tinggal, tidak hanya nanti kelak di sorga, kekekalan, tapi juga bersifat kekinian, sekarang. Nah saya himbau dulu, siapa tahu ada di antara saudara yang masih tinggal di TMI, Taman Mertua Indah. Siapa tahu. Siapa tahu masih ada yang tinggal di satu tempat, rumah, tapi bukan milik alias ngontrak. Siapa tahu. Sebab malam hari ini Anda menemukan solusi. Anda menemukan faedah. Kalau Anda hidup di jalan yang Tuhan kehendaki, Anda menjaga kehidupan sehingga berkenan menyenangkan hati Tuhan, maka Anda menemukan solusinya malam hari ini.